Kevin Dix sumringah bisa jalani latihan perdana bersama skuad Garuda. Witan Sulaiman yakin timnas Indonesia akan lebih baik saat jumpa Jepang. Ex pemain Spanyol kagum dengan kualitas Kevin Dix. Media besar Asia kaget, skuad Samurai Biru diliput puluhan wartawan. Takumi Minamino beri pengakuan jujur soal kekuatan timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix tak membutuhkan waktu lama untuk mengenal rekan setimnya. Setelah tiba di tanah air, pemain berusia 28 tahun itu langsung mengikuti sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang. Timnas Indonesia sudah lengkap berisi 27 pemain. Satu di antaranya adalah Kevin Dix yang baru saja tiba di tanah air. Alih-alih merasa lelah karena perjalanan jauh, Kevin Dix langsung menggeber latihan dengan para pemain timnas Indonesia. Momen menarik juga terjadi sebelum skuad Garuda memulai latihan, di mana Kevin Dix memperkenalkan diri di tengah-tengah pemain. Setelah itu, Kevin Dix dan para pemain timnas Indonesia memulai latihan dengan berlari memutari lapangan. Tak ayal jika Kevin Dix langsung jalani latihan, sebab laga kontra Jepang tinggal menghitung hari. Sebagai informasi, Jepang saat ini sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Adapun peringkat 2-4 dihuni Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang kompak mengoleksi 5 angka. Sementara timnas Indonesia masih terkunci di posisi kelima dengan koleksi 3 poin, sama seperti Cina. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman menilai banyak pelajaran dari kekalahan atas Cina beberapa waktu lalu. Ya, skuad Garuda tumbang dengan skor 2-1 saat bertandang ke markas tim Dragon pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil tersebut jadi kekalahan perdana timnas Indonesia setelah dalam 3 pertandingan sukses mendapatkan hasil imbang. Witan Sulaiman menjelaskan mereka sudah melakukan evaluasi pasca kalah dari Cina. Semua pemain juga sudah mempelajari kesalahan yang mereka lakukan karena kekalahan tersebut. Saat ini waktunya untuk menatap laga selanjutnya dan kembali mengumpulkan poin. Pemain asal Persija Jakarta ini menambahkan, mereka harus selalu serius dalam mempersiapkan pertandingan, termasuk tidak memandang remeh tim lawan mulai saat ini. Pasalnya, poin demi poin harus mereka kumpulkan demi menjaga asa ke Piala Dunia. Tentunya kekalahan lawan Cina membuat kami mengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi kinerja tim, dan kami harus introspeksi diri. Sisa pertandingan ini sangat penting, kami tidak boleh meremehkan lawan, siapapun itu. Jadi kami harus fokus di setiap pertandingan, ujar Witan Sulaiman. Melawan Jepang, Witan menilai belum ada bocoran terkait tim lawan. Hal ini karena belum ada sesi khusus untuk membahas pertandingan tersebut. Menurutnya, Sintayong dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua pemain dan menyusun taktik terbaik untuk laga mendatang. Mantan pemain Liverpool yakni Takumi Minamino baru-baru ini mengatakan kalau dia sebenarnya tak ingin tim Samurai Biru bertemu timnas Indonesia. Situasi tersebut disampaikan langsung oleh Takumi Minamino beberapa waktu yang lalu di depan legenda Jepang Shinji Okaji. Pemain yang sekarang bermain untuk AS Monaco itu berbicara jujur soal alasan dirinya tak ingin Samurai Biru hadapi timnas Indonesia. Mundur ke belakang, Jepang terakhir kali bertemu pasukan Sintayong yaitu di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Ketika itu, Jepang mampu mengandaskan timnas Indonesia dengan skor 3-1. Namun kemenangan tersebut tampaknya diraih dengan susah payah. Walaupun menang, namun Jepang yang biasanya bermain cukup solid justru harus kebobolan oleh timnas Indonesia yang disumbangkan Sandy Walsh. Maka dari itu, ketika hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang mempertemukan Jepang dan timnas Indonesia di grup yang sama, Takumi Minamino merasa sedikit gusar. Melihat pertemuan kedua tim di Piala Asia 2023 lalu, Takumi Minamino merasa kalau di momen tersebut Jepang agak kesulitan hadapi timnas Indonesia meski menang. Dia bahkan menilai jika timnas Indonesia bakal menjelma sebagai tim yang menakutkan. Ditambah lagi, skuad Garuda semakin kuat jika tampil di depan ribuan suporternya. Aduh, Anda menaruh kami di grup yang tak saya inginkan. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai sebuah tim, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola.
Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedikit pun di hadapan mereka. Jelas Takumi Minamino. Bek senior timnas Indonesia yakni Jordi Amat menyambut positif bergabungnya Kevin Dix bakar besi. Ya, Kevin Dix menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda untuk laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jordi Amat sebagai pemain senior di timnas Indonesia menyambut Kevin Dix dengan tangan terbuka. Ia mengaku tidak sabar untuk bekerja sama dengan Kevin Dix. Menurut ex pemain Spanyol U21 itu, kedatangan pemain sekelas Kevin Dix akan membuat timnas Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini dinilai penting untuk menghadapi sisa pertandingan di babak ketiga. Pastinya Kevin Dix pemain yang luar biasa. Dia tidak sabar untuk membantu kami. Kami akan menyambutnya dengan hangat. Setiap orang di sini menunggunya. Ini sangat baik agar tim semakin berkembang, lebih banyak pemain datang. Ini sangat penting untuk performa kami, ujar Jordi Amat. Terkait kans timnas Indonesia mengalahkan Jepang, menurut Jordi Amat, hal itu sangat terbuka. Menurutnya, dalam pertemuan terakhir di Piala Asia, timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Jordi Amat yakin kali ini timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengalaman yang tak terlupakan dirasakan oleh seorang jurnalis besar Asia asal Jepang saat meliput skuad Samurai Biru menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Ia menyatakan kekagumannya terhadap antusiasme yang ditunjukkan oleh wartawan-wartawan di tanah air. Pada hari pertama latihan Jepang Senin lalu, para wartawan di tanah air langsung menyerbu skuad timnas Jepang. Lewat pemberitaannya, media Jepang Football Zone mengaku kagum atas apa yang baru saja mereka lihat. Dalam laporan tersebut, situasi yang ia lihat sangat berbeda dari yang biasa ia temui di Jepang atau negara lain selama bertugas meliput. Lebih dari 50 awak media Indonesia berbondong-bondong menghadiri sesi latihan tersebut. Mereka mengikuti setiap gerak-gerik timnas Jepang. Pemandangan ini cukup unik di Indonesia, di mana semangat untuk sepak bola tengah meningkat. Meskipun kehadiran media asing di babak kualifikasi akhir tidak terlalu banyak, antusiasme terhadap sepak bola sudah terlihat sejak sesi latihan perdana. Meskipun hujan deras, lebih dari 50 jurnalis Indonesia dari 10 stasiun televisi bergegas menuju lokasi peliputan, ujar media tersebut. Seperti yang diketahui, Messi dipastikan tidak akan membela timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Awalnya, Messi masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk membela Indonesia. Namun, bek 23 tahun itu dipastikan tidak akan datang ke Jakarta untuk laga lawan Jepang. Absennya Messi jadi pembahasan yang menarik di kalangan netizen, sebab akhir pekan lalu Messi bermain penuh saat Twente berjumpa Ajax Amsterdam pada duel Eredivisie atau Liga Belanda. Messi sempat diragukan bermain saat Twente bermain lawan Ajax, sebab Hirges sempat cedera dan absen pada duel lawan OGC Nice di Liga Eropa. Namun Hirges tampil lawan Ajax dan mengalami cedera lagi. Menanggapi situasi ini, PSSI melalui Arya Sinulinga buka suara. Dia berharap agar publik tak memperpanjang polemik absennya Messi saat timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang. Menurutnya, Hirges bukan hanya milik timnas Indonesia, akan tetapi klubnya. Memakai mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya mes ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan Messi tidak bisa main.